Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Putri Wardani, Prodi PAI kelas 4B IAINU Kebumen. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi Pendidikan dengan tema memahami hubungan pendidikan dengan stratifikasi. Yang pertama kita bahas adalah pengaruh pendidikan terhadap status sosial individu. Adanya pendidikan dapat memengaruhi perubahan sosial, yang mana perubahan sosial nantinya akan mempunyai fungsi, yaitu yang pertama melakukan reproduksi budaya, yang kedua difusi budaya, yang ketiga mengembangkan analisis kultural terhadap kelembagaan tradisional, yang keempat melakukan perubahan-perubahan atau modifikasi tingkat ekonomi sosial tradisional, dan yang kelima melakukan perubahan-perubahan yang lebih mendasar terhadap institusi-institusi tradisional yang telah. Pendidikan dan perubahan sosial adalah dua hal yang saling terkait dan memengaruhi. Suatu perubahan kiranya sulit akan terjadi tanpa diawali pendidikan. Begitu pula pendidikan yang transformatif tak akan pula terwujud bila tidak didahului dengan perubahan, utamanya paradigma yang mendasar. Lalu yang kedua adalah kelas dan stratifikasi dari perspektif beberapa ahli sosiologi. Yang pertama, kelas menurut Max Weber adalah sejumlah orang yang mempunyai persamaan dalam hal peluang untuk hidup. Peluang untuk hidup orang tersebut ditentukan oleh kepentingan ekonomi berupa penguasaan atas barang serta kesempatan untuk memperoleh penghasilan dalam pasaran komoditas. Sebagai akibat dari diupayanya persamaan untuk menguasai barang dan jasa sehingga diperoleh penghasilan tertentu, maka orang yang berada di kelas yang sama mempunyai persamaan yang dinamakan situasi. Yang kedua adalah Erik Olin Wright. Dari beberapa tulisannya tentang sosiologi Wright dapat digolongkan ke kelompok neo-Marxis. Tulisannya ini tentang kelas dapat ditemukan di internet. Menurut Wright sendiri, according to Wright, there are three dimensions of control economic resources in modern capitalist production, and this allow us to identify the major classes with access. Nah, yang pertama ini ada control over investment or money capital. Yang kedua, control over the physically means of production. Yang ketiga, control over labor power. Nah, ketiga poin di atas seluruhnya diakui oleh kelas kapitalis, sedangkan kelas pekerjanya sendiri tidak menguasai satupun dari tiga hal di atas. Padahal menurut Marx, bahwa poin pertama dan kedua di atas dihasilkan dari poin ketiga. Akan membahas mengenai kemiskinan dan eksklusi sosial. Urbanisasi sebagai salah satu implikasi dari pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor dari kemiskinan. Harapan akan hidup lebih baik yang dibawa dari daerah asalnya ke tempatnya yang baru. Namun, di tempatnya yang baru harapannya tidak juga terpenuhi. Akhirnya di tempat baru ini hanya kemiskinan dan hidup yang tidak terjamin dengan penghasilan yang tetap di bawah standar guna memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan yang diderita orang-orang adalah karena eksklusi sosial dari negara dan kelas dalam masyarakat. Seperti yang diketahui bahwa penyediaan kebutuhan publik seperti air minum, listrik, pendidikan, pekerjaan oleh negara tidak dilakukan. Bahkan pengakuan sebagai penduduk pun tidak diberikan kepada mereka. Akibat dari hilangnya akses seperti inilah yang juga menyebabkan kenapa kemiskinan masih saja tetap ada, bahkan cenderung ke arah pemerataan. Kita akan bahas mengenai stratifikasi sosial. Dalam suatu masyarakat, orang yang memiliki harta berlimpah lebih dihargai daripada orang yang kekurangan. Demikian pula orang yang lebih berpendidikan lebih dihargai daripada orang yang tidak berpendidikan. Atas dasar itu kemudian masyarakat dikelompokkan secara vertikal, sehingga sosial adalah dimensi vertikal dari struktur sosial masyarakat, dalam artian melihat perbedaan masyarakat berdasarkan. Terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat dikarenakan sesuatu yang dihargai dalam masyarakat jumlahnya terbatas. Akibatnya distribusinya di dalam masyarakat tidak rata. Mereka yang memperoleh banyak menduduki kelas di atas, dan mereka yang tidak memperoleh menduduki kelas di bawah. Sebab-sebab timbulnya stratifikasi sosial ini, setiap masyarakat mempunyai sesuatu yang dihargai, bisa berupa kepandaian, kekayaan, kekuasaan, profesi, keaslian anggota masyarakat, dan sebagainya.
Selama manusia membeda-bedakan penghargaan terhadap sesuatu yang dimiliki tersebut, pasti akan menimbulkan lapisan-lapisan dalam masyarakat. Semakin banyak kepemilikan, kecakapan masyarakat terhadap sesuatu yang dihargai, semakin tinggi kedudukannya. Sebaliknya, bagi mereka yang hanya mempunyai sedikit bahkan tidak memiliki sama sekali, maka mereka mempunyai kedudukan dan lapisan yang rendah. Nah, dua proses terjadinya stratifikasi sosial ini itu terdiri dari yang pertama, terjadinya secara otomatis karena faktor-faktor yang dibawa individu sejak lahir, misalnya kepandaian, usia, jenis kelamin, keturunan, sifat, dan sebagainya. Yang kedua, terjadinya dengan sengaja untuk tujuan bersama. Biasanya dilakukan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang yang resmi dalam organisasi-organisasi formal seperti pemerintahan, partai politik, perusahaan. Akan membahas mengenai fungsi dari stratifikasi sosial. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Yang kedua, sistem pertanggaan pada strata yang diciptakan oleh masyarakat. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan. Yang keempat, penentu lambang-lambang atau simbol status dalam kedudukan. Yang kelima, tingkat mudah tidaknya bertukar kedudukan. Dan yang keenam, alat solidaritas di antara individu atau kelompok yang menduduki sistem sosial yang sama dalam masyarakat. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.